Assalamualaikum teman-teman. Malam ini saya akan uji cobakan karbon aktif hasil bikinan saya sendiri ya. Untuk uji cobanya kita siapkan air biasa yang diutamakan TDS rendah seperti air hujan atau aquades. Lalu kita siapkan betadine itu ya. Untuk bisa kita ketahui nanti penyerapannya seberapa cepat. Dan kita siapkan juga pipet ini ya, yang di plastik ini, pipet plastik. Kalau ada gelas blender itu hanya buat tempat ini ya, naruh biar enggak tumpah. Nah seperti ini ya, ini air biasa ini. Maaf tabungnya agak kotor. Oke, kita mulai saja. Saya siapkan pipet plastiknya dulu. Bentar, saya skip dulu ya. Oke, karena tadi membuka bungkus pipetnya sangat susah, jadi terpaksa saya skip. Ini ya pipetnya. Sudah ada milimeternya juga. Nggak begitu jelas ya. Nah itu ya, kelihatan ya. Oke, kita masukkan betadine-nya. Ntar kita kocok dulu. Kita masukkan. Wah, kebanyakan ini ya. Untuk uji coba kita bisa masukkan cukup 3 tetes saja kalau cuma segini. Kita lihat dulu kurang atau tidak warnanya. Oke ya, udah lumayan pekat. Kita aduk. Oke ya, saya rasa udah tercampur. Lalu kita masukkan karbonnya. Waduh, kebanyakan. Oke, gak apa-apa. Jangan lupa setelah pemakaian itu harus ditutup rapat ya karbonnya, karena dia bisa menyerap udara. Ya, sudah saya tutup rapat. Oke, kemudian kita aduk, kita lihat seberapa cepatnya. Ini 350. Oke, 350. Durasinya berapa menit ya kira-kira ya. Kita bolak-balik seperti ini terus. Nanti kalau dirasa karbonnya kurang, kita tambahkan. Untuk melihat waktunya, kita lihat durasinya saja ya, karena tidak saya siapkan stopwatch. Kalau video saya ini tadi 3 menit 50 detik. Nanti kita coba berhenti di sekitar 2 menit setelah pemasukan karbon. Lumayan pegal ya, bolak-balik tangannya.
Kalau mau karbonasi itu yang bagus, jangan ditiup ya, pakai gelembung waktu pemanenan atau waktu pemasukan karbon, karena itu justru bisa mengganggu proses pemanenan menggunakan karbon ya, penyerapan logamnya ya. Karena kita tidak perlu lagi merubah AU menjadi plus ya. Karena AU plus itu dibutuhkan ketika pencairan menggunakan CN, ketika pelarutan maksud saya. Bentar, takut kepentok meja, saya jauhkan sedikit. Kita lihat, nah itu gelembung udaranya, oksigennya bagus ya reaksinya ya. Nah itu ciri karbon aktif yang bagus. Oke, kita terus lakukan pengadukan. Reaksinya sangat kencang ya. Wah, reaksinya masih kencang ya. Nah, ini ya. Bentar, saya nyalakan flashlightnya. Nah, itu ya. Wah, gelembungnya sangat kencang, teman-teman. Oke, kita aduk lagi. Kalau mau dipakai untuk pemanenan, saya wajibkan debunya dihilangkan dulu ya. Oh, ini sudah durasi 9 menit 27 detik video ya maksudnya, bukan pemasukan karbon tadi ya, tapi durasi video saya. Tadi awalnya berapa lupa ya. Nanti dilihat lagi keterangan saya waktu memasukkan karbonnya di menit dan detik berapa. Tuh masih reaksi kencang gelembungnya.
Nah, warna udah berubah ya, udah nggak merah lagi. Ini keruhnya keruh debu karbon, bukan keruh betadin lagi. Bentar, tak matikan lampunya. Nah itu ya, warnanya bukan warna merah loh ini. Nah itu kelihatan, bukan warna merah. Wah susah ya, kurang terang lampunya. Nah itu ya, ini sebetulnya sudah warna bening, cuman keruhnya keruh arang. Karena debunya belum saya hilangkan, buka bungkus langsung saya cemplungin. Beda jauh ya warnanya ya. Susahnya kalau pakai kamera ya seperti ini, nggak bisa lihat detailnya secara langsung. Nah itu ya, kelihatan bening ya, ini di atas ini. Nah ini warna bening. Nah lumayan cepat ya penyerapannya. Mungkin kalau tidak salah ini 2 menit udah cukup durasinya tadi. Wah kamera saya ngeblur. Bentar. Nah udah nampak, itu masih reaksi sekencang itu ya gelembungnya ya. Nah kelihatan ya, masih sangat kencang reaksinya. Kebanyakan ngasih karbonnya tadi. Ini betadin udah terserap semua tapi masih reaksi terus ya. Sayangnya HP-nya kurang memadai ini. Kameranya kurang sip, nggak bisa lihat detail airnya. Dan tadi karbonnya juga lupa nggak saya bersihkan dari debu. Nah, lumayan mantap ya reaksinya ya, kenceng itu ya. Dan betadin udah terserap semua ini. Ini hitam karena karbon, bukan merah ini. Nih kelihatan karbonnya ini di dalam bening. Warnanya udah hitam. Hitam karbon. Yang jelas kalau mau panen, karbonnya dibersihkan dulu dari debu-debunya itu ya. Nah, masih reaksi terus sangat kencang. Ini karbon sampai kedorong sama gelembung gasnya. Ini yang nggak kedorong masih di bawah. Ini airnya udah bening sekali, cuman kameranya nggak mutu ini, nggak bagus ini. Maaf teman-teman karena HP-nya juga HP abal-abal ya. Nggak karu-karuan warnanya. Cuman kalau dilihat pakai mata secara langsung, ini sudah bening, sudah nggak ada betadin, sisa betadin. Nah, silakan pendapat teman-teman masing-masing. Insya Allah, kalau menurut saya karbonnya sudah sangat maksimal. Oke, mungkin agak kelihatan ini bening karbonnya ini agak bening. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu di dalam arangnya, pantulannya udah bening, udah nggak ada merah lagi. Ini hitam, hitamnya hitam debu karbon. Dan reaksinya sangat kencang. Masih reaksi terus. Kebanyakan tadi ngasih karbonnya. Sebetulnya sedikit saja udah cukup ini. Itu ya, masih reaksi ya.
Bentar, nanti tak bikinkan tes karbonnya lagi. Ini saya tiriskan dulu, saya jeda dulu, nanti saya bikinkan lagi. Oke ya teman-teman, kita mulai ulang lagi pemberian pengetesan karbonnya. Ini sudah saya tuangkan ke cup ini, yang karbon yang tadi ya, terlalu banyak debu karbonnya. Kita lihat pakai lampu ya, maaf tempat saya berantakan, tempat kerja servisan saya. Kita lihat ini, nah itu ya warnanya bening ya. Nah itu, nah dari bawah, oh nggak kelihatan, terlalu banyak karbon, kebanyakan tadi ngasihnya. Nah itu ya, terlihat ya. Nah itu bening ya. Oke, kita coba ulang lagi. Kontras cahaya yang jelas yang bikin nggak kelihatan. Oke, kita masukkan betadine lagi ya, agak banyak dikit kali ini biar agak pekat. Oke, lalu kita aduk. Oke, sudah tercampur rata. Oh sebentar, ada mau beli bensin, saya jeda dulu. Oke, maaf ya, jeda sesaat, tadi ada orang mau belanja. Oke, kita lanjutkan. Ini betadine sudah saya masukkan ya, sudah saya aduk juga. Kemudian ini sudah saya siapkan karbon. Kita nggak tuang langsung lagi, kita ambil satu persatu biar nggak kecampur sama debu. Jadi saya sambil perlihatkan reaksi dari awal ya. Maksudnya reaksi gelembungnya sekencang apa dari awal. Tadi kan lupa nggak saya lihatkan reaksinya. Ada yang jatuh, sayang, kita masukkan. Bagusnya kalau ngasih karbon itu dalam kondisi sangat kering ya, biar penyerapannya itu maksimal. Kita bisa jemur dulu di terik panas matahari. Kalau nggak dijemur ya, kalau nggak ada panas matahari ya bisa dipanaskan pakai wajan atau kaleng atau apa ya. Yang penting jangan sampai menyala, menjadi arak, menjadi bara ya. Kalau menyala nanti malah jadi debu pinggir-pinggirnya. Oke, sekarang kita turunkan yang masih nempel ini, susah, udah nggak bisa. Kita lihat dulu reaksinya. Bentar, lampunya. Nah oke, nah itu ya, saya balik dulu biar ke bawah, maksudnya nanti reaksinya bisa kelihatan ke atas. Nah itu langsung muncul gelembungnya langsung ke atas ya. Nah itu sangat kencang ya reaksinya ya teman-teman, terlihat sendiri kan ini. Nah itu kan, nah itu reaksinya kencang ya. Ini baru awal-awal, nanti lama-lama semakin kencang, semakin lama semakin kencang ya. Kita balik, kita lihat gelembungnya seperti apa yang dari bawah. Nah itu ya,
kelihatan. Oke, sekarang kita aduk mulai dari menit ke-20 ya, tadi kira-kira menit 20. Nanti berhentinya kita coba menit ke-22. Oke, kita aduk-aduk agak kencang. Ini sengaja karbonnya saya kasih sedikit dulu ya, kita lihat reaksi karbonnya. Kalau kurang baru kita tambah. Kalau tadi kebanyakan, terlalu banyak, ya memang cepat hasilnya, cuman kan sayang karbonnya. Nah, ini 21 menit, berarti baru dapat 1 menit. 1 menit pertama, wah itu gelembungnya udah banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah mengumpul gelembungnya. Terlalu sedikit ya karbonnya. Nah, berbeda warnanya. Kalau karbonnya kurang, warnanya penyerapannya, pekatnya masih agak terlihat pekat, warnanya beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan langsung menghitam, itu sebetulnya bening ya, bukan hitam, cuman hitamnya hitam karbon. Oke, ini udah dapat 2 menit. Harusnya 2 menit udah selesai karena karbonnya terlalu sedikit. Nah, dan tadi betadinnya saya kasih agak banyak. Nah, jadinya pastinya agak lama karena penyerapan karbonnya sudah tidak maksimal. Kalau kebanyakan betadin tapi karbonnya terlalu sedikit. Tapi kita coba sampai kita lihat nanti bisa nggak ini sampai bening walaupun cuma sedikit. Harusnya 2 menit target saya udah selesai kalau karbonnya cukup gitu ya. Ini buat tes saja, sebetulnya bisa nggak sih dengan karbon sedikit itu nyerap betadin yang sebanyak ini. Kalau ternyata bisa walaupun agak lama kan lumayan ngirit ya. Wah, gelembungnya masih kenceng ya, masih reaksi ini. Sayang kalau dihentikan. Betadin segini banyak cuma ngasih karbon saubrit. Tapi ya semoga dapat kejutan walaupun sedikit karbonnya. Tapi nggak yakin juga mampu atau enggak karena terlalu sedikit. Oke, udah agak capek tangannya, kita diemin aja dulu. Nah, saat kita buka jari jempol saya tadi keluar gas sek gitu ya, itu karena reaksi gas yang ditimbulkan karbon. Tentunya kalau karbon biasa nggak mungkin bisa kayak gini ya, itu gelembungnya sekencang itu. Tangan saya sampai ngecap kayak gini buat nyumbat, nggak apa-apa. Nah itu karbonnya cuma segitu, jelas kurang ya. Nah itu jelas kurang. Nah kita coba tambahin lagi ya karbonnya.
Wah, langsung hilang reaksinya itu. Kemasukan karbon. Langsung menyerap karbonnya. Gelembungnya langsung menghilang. Banyak yang jatuh. Oh, ada benang, maaf, ini kita ambil dulu. Benang karbon. Kira-kira 2 kali lipat ya. Maksudnya tadi misal karbonnya 1 gram, kita masukkan, kita tambahkan 1 gram lagi gitu maksudnya. Oke, sekarang kita coba di bentar, ini menitnya 26, 3, 7, 38, 39, 40, 26, 40. Oke, mulai kita aduk lagi. 26, 40 tadi. Berarti kita hentikan di 2860 juga. 2640 maksudnya. Berarti kita hentikan 2840 juga. Nah itu ya, udah semakin bening ya. Ini bukan hitam ini sebetulnya. Dua 2740. Nah, 1 menit lagi di 2840 nanti kita berhenti. Kita lihat dulu. Warnanya udah sangat berubah. Oke, saya matikan dulu, lupa. Flashlightnya mengganggu penglihatan. Nah, warnanya udah berubah ya. Nah, itu kan bening kan. Nah, ini udah 2815, 2817. Kita hentikan di 2840 untuk 2 menit ya. Nah, itu udah sangat bening. Sebenarnya udah cukup ini, cuman ya kita selesaikan 2 menit pas. Oke, 2840. Kita nyalakan lampunya. Nah, oke, kita lihat. Wah, ini udah lumayan bening. Ini tinggal kekeruan arang. Cuma sisa sedikit ya. Merah-merahnya ini. Nah, ini kamera jelek. Ini harusnya kalau terlihat mata ini bukan merah ya. Cenderung ke warna arang ini. Cuman kameranya jelek. Oke ya. Bisa terbukti sendiri ya. Nah, itu bukan warna merah lagi nih. Nah, kalau dari sini kelihatan bukan warna merah. Oke. Kita coba tambahkan lagi karbonnya mungkin. Ini sudah 2 menit, sebetulnya udah cukup. Coba kita tambahkan karbon lagi, kita lihat hasilnya. Mungkin sedikit saja. Setengahnya pemberian yang terakhir ya.
Jadi kalau di total 2,5 kurang lebihnya. Oke, kita mulai di 30 lebih 30 detik ya, 30 menit 30 detik ya. Reaksinya kencang gitu. Oke, kita mulai detik 30. Nanti kita berhenti di 50 menit 30 detik. Oh, 32 menit lebih 30 detik maksud saya, bukan 50 menit. Nah, kelamaan ya. Jadi menit ke 32 lebihnya 30 detik dari durasi video saya. Kita lihat dulu 30 detik pertama. Oke, warna sudah sangat berubah ya. Itu bening sebetulnya, bukan karena kamera jelek, seakan-akan agak coklat ya. Ini kan pengadukan gak normal sampai diguncang-guncang kayak gini. Karbon hancur biar hancur. Yang penting kita lihat hasilnya. Wah, ini gelembungnya istimewa. Alhamdulillah ya, di luar dugaan saya ini. Di luar dugaan. 32 lebih 3 detik. Kita hentikan di 32 lebih 30 detik untuk mencapai 2 menit ketiga. Maksudnya percobaan pemasukan karbon yang ketiga. Tangan udah agak pegal ini sebetulnya. Oke, bentar lagi cukup. Oke. Nah, kita cek. Kameranya kurang fokus. Nah, itu ya udah bening ya. Karbon udah terlihat. Nah, pergerakan karbon. Nah, itu dia. Turun naik. Udah nggak ada merah sama sekali ya. Ini sebetulnya bening teman-teman, tapi ya maaf, kameranya kamera abal-abal. Oke, agak jauh mungkin, malah nggak kelihatan ya. Ini ya kelihatan ya. Nah, itu cuma terlihat gelombang ya. Sudah bening. Oke, ini eksperimen yang kedua ya. Yang ketiganya nanti kita fix, kita kasih arangnya langsung 2 bagian gitu saja ya. 2 takar terserah saya takarannya, asal-asalan. Oke, kita tuang. Nah, itu terlihat bening kan? Nah, kalau gini kelihatan beningnya. Oke, saya skip dulu, saya cuci tabung reaksinya dulu. Atau enggak usah dicuci ya, enggak apa-apa ini. Udah bersih. Oke, udah enggak ada yang tersisa ya. Bentar. Oke, tinggal karbon 1 biji ya, enggak apa-apa lah. Enggak bisa keluar. Oke, kita tuangkan air lagi. Oke, saya ambil air dulu, saya skip dulu. Oke, kita lanjut. Nah, pengujian yang ketiga ini kita nggak usah barbar ngasih betadinnya. Kita pakai patokan 4 tetes saja. Yang penting kita tahu penyerapan. Kalau yang di awal tadi kan saya pengen lihat semaksimal apa penyerapan. Kalau yang ini kan kita pengen lihat kecepatan penyerapan saja. Kita kasih 4 tetes saja, nggak usah banyak-banyak. Biar cepat prosesnya. 1,
2, 3, 4 ya. Nah, oke, 4 data saja udah cukup. Kalau yang ketiga ini hanya untuk mengetahui sebetulnya seberapa cepat, bukan seberapa banyak penyerapan lagi ya kalau ini ya. Ini kecepatan penyerapannya. Oke, sekarang kita masukkan karbonnya. Kalau kapasitas penyerapan itu kan tergantung banyak sedikitnya ngasih karbon. Mau sehebat apapun karbon, kalau dia karbonnya jumlahnya cuma sedikit, perutnya kan berarti kecil. Ya nggak mungkin juga bisa makan lebih dari besarnya perutnya. Otomatis kan ukuran karbon itu kan ya menandakan kapasitasnya. Kalau karbonnya cuma sedikit ya kapasitasnya sedikit gitu ya. Tapi kalau yang kita bahas kan kecepatan menyerap dan kemampuan dia menyerapnya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai di 3 menit 60 detik nanti ya. Kita langsung aduk ya. Bentar, nunggu sekian detik dulu. Kita siap-siap dulu. Oke, kita lanjutkan. Kita bolak-balik dulu. Oke. Yang ini 1 menit pembalikan pelan, nanti 1 menit pembalikan kenceng gitu ya. Kalau pelan sudah cukup, kenapa harus kenceng? Nah, ini sebetulnya sebabnya tangan saya sudah pegal gitu ya. Kalau mau ngaduk langsung kenceng lagi kalau udah agak berat. Nah, ini baru setengah menit ya teman-teman ya. Kita lihat sendiri ya. Udah bening setengah menit. Nah, ini nggak sampai 2 menit. Udah kelar ya sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan sampai 2 menit. Kita stop ke 1 menit pertama. Oke, nah sudah bening 1 menit. Kita lanjut pengadukan ekstrim. Kita cek. Sudah bening teman-teman ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sebetulnya udah nggak usah diaduk, udah cukup ya, tapi ya nggak apa-apa lah. 1,5 menit. Udah bening. Oke, kita lanjut. Tinggal beberapa detik lagi. Ini tangan masih mampu ini tuh. Walaupun kecil-kecil gini masih mampu ini. Oke, sudah 2 menit pas. Oke ya, habis. Sudah nggak ada warna merah sama sekali. Nah ini ya. Alhamdulillah ya. Semua ini berkat pertolongan Yang Maha Kuasa. Tanpa pertolongannya nggak mungkin semua ini terjadi ya. Nah ini ya. Gelembungnya langsung kempes dan cus. Oke. Nah, karena karbonnya itu masih sangat reaktif, gelembung yang udah naik tadi dia keserap karbonnya, dan reaksi kencengnya itu nggak terekam kamera ternyata. Sebentar ya teman-teman. Nah itu ya gelembungnya ya. Oke, terlihat jelas ya di bawah itu loh. Nah, kenceng sekali teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai tuntas. Saya cukupkan sekian dulu. Pengennya tadi ngasih durasi pendek, tapi ternyata ya lumayan panjang ya prosesnya. Padahal sudah saya skip, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting tidak terkesan di
dipotong-potong nanti dikira ada rekayasa ya. Saya paling motongnya tadi kan karena ambil air pengganti yang bersih, sama ada yang beli tadi ya, ada yang mau belanja. Insya Allah ini real, yang menjadi saksi yang maha kuasa. Pertanggungan jawaban saya nanti sama yang kuasa kalau saya menipu. Oke, videonya cukupkan sekian dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton channel ini sampai tuntas, yang sudah mendukung channel ini dari nol sampai akhir, bukan akhir ya, sampai sebanyak ini subscriber saya, walaupun ya mungkin belum panjang jam terbang saya, tapi ya semoga dapat memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Untuk teman-teman yang di lapangan, tetap hati-hati kalau bekerja, jaga kekompakan, jangan berselisih paham dengan sesama pekerja ya, sesama pejuang. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu murni dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada lebihnya, datangnya dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.